kenalin, aku Gaby. Dan aku Andia. Nah, kita mau ngapain sih, Di? Nah, jadi di video kali ini kita bakal ngenalin pahlawan-pahlawan negara kita. Nah, kita kan baru aja kemarin ngerayain Hari Kesaktian Pancasila. Nah, pahlawan-pahlawan yang bakal kita kenalin itu berhubungan langsung sama Hari Kesaktian Pancasila. Kira-kira siapa aja ya? Nah, langsung aja kita kenalin satu persatu. Yang pertama nih ada Dr. Abdul Haris Nasution. Nah, beliau merupakan Jenderal Besar TNI. Oh iya, kalian tahu nggak sih guys, Jenderal Besar TNI itu pangkatnya cuma pernah dipegang oleh 3 orang loh. Yang pertama, Jenderal Sudirman. Yang kedua, beliau. Nah, yang ketiga itu Soeharto yang merupakan Presiden kedua Indonesia. Aha Nasution lahir di Kota Nopan, Sumatera Utara pada 3 Desember 1918 dari keluarga Batak Muslim. Seiring berjalannya waktu, dia ingin menjadi politikus dan tertarik ke bidang militer. Makanya dia masuk ke KNIL atau Tentara Belanda. Ketika Jepang datang ke Indonesia, ia membantu peta menjadi penghantar pesan. Setelah proklamasi, ia mendaftar ke Angkatan Bersenjata Indonesia. Lalu diangkat menjadi Komandan Divisi Siliwangi yang berhasil menumpas pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Jadi dari dulu memang beliau dan PKI ini gak akur. Ia lalu diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada 27 Desember 1999. Ia juga menjabat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia ke-12. Pada G30 SPKI, ia merupakan salah satu anggota Angkatan Darat yang akan dibentuk. Namun, ia berhasil melarikan diri ke Kedutaan Besar Irak. Namun, pada peristiwa tersebut, Ahmad Yani Suryani Nasution dan ajudannya Pian Tendean terbunuh. Pada tanggal 14 Oktober 1965, Nasution memberikan jabatan Panglima Angkatan Darat kepada Soeharto oleh Presiden Soekarno. Setelahnya, ia bergumul di bidang politik menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada 1966 sampai 1970. Beliau meninggal pada tanggal 6 September 2000 di Jakarta dan jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Ia memiliki banyak sekali buku yang ditulis berdasarkan hasil pemikirannya, antara lain Kenangan Masa Gerilya, Memenuhi Panggilan Tugas, dan Sekitar Perang Kemerdekaan. Bukunya yang paling banyak digunakan adalah Pokok-pokok Perang Gerilya yang menjadi bacaan wajib di Akademi Militer. Strategi gerilya yang ia tulis bahkan sudah diakui di berbagai negara dan go internasional loh guys. Jadi gimana? Keren banget kan ya? Nah, pahlawan yang kedua ini nggak kalah keren, yaitu Jenderal Ahmad Yani. Pasti kalian nggak asing dong dengar namanya. Pasti kalian pernah dengar nama beliau sebagai nama jalan, nama tempat, nama gedung, atau apapun itu. Beliau ini merupakan Menteri Panglima Angkatan Darat ke-6 yang menjabat mulai pada tanggal 23 Juni tahun 1962 hingga 1 Oktober 1965. Beliau lahir di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922. Ia menamatkan pendidikannya di HIS, lalu melanjutkannya ke Mulo pada tahun 1938. Namun pendidikannya harus terhenti karena adanya Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1940, beliau diterima sebagai aspiran Dinas Topografi Militer KNIL dan menempuh pendidikan militer selama 6 bulan. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan liring kader KNIL selama kurang lebih 3 bulan di Bogor, sehingga Ahmad Yani mendapatkan gelar pangkat sersan. Pada masa pendudukan Jepang, ia sempat ditahan di Cimahi, kemudian dilepaskan kembali ke Purworejo. Ia mendaftarkan dirinya sebagai heiho dan menjalani pendidikan di Magelang pada tahun 1943. Ia lulus dengan nilai yang tinggi lalu mengikuti pendidikan Shodancho atau perwira di Bogor. Setelah kemerdekaan, ia mulai aktif di TNI. Nah, kerennya dari dia nih, selama ia berpendidikan, dia selalu mendapatkan nilai yang tertinggi dan menjadi lulusan yang terbaik. Saat beliau menjadi TNI, Ahmad Yani berhasil menghalau pasukan Inggris yang memasuki daerah Magelang pada tanggal 21 November tahun 1945. Dan sejak tanggal 19 Februari tahun 1949, beliau beserta pasukannya berhasil menghadang tentara Belanda yang menuju ke Yogyakarta dengan menghancurkan pos-pos Belanda yang ada di Jawa Tengah. Kemudian, Ahmad Yani sempat mengetuai Banteng Riders, yaitu pasukan khusus TNI AD untuk memberantas gerakan separatis dan pembebasan Irian Barat. Beliau mengenyam kursus militer di Amerika Serikat dan Inggris. Ia merupakan panglima kepercayaan Presiden Soekarno dan dipilih untuk menggantikan posisi Aha Nasution sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Nah, kalian tahu gak sih kalau Jenderal Ahmad Yani ini pernah mendengar bahwa
bahwa dirinya sedang terancam. Namun, ia malah menghiraukan semua ancaman tersebut dan tidak juga menambah pengawal di rumahnya. Kemudian, pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, ia diserbu oleh pasukan Pasopati atau yang biasa kita kenal dengan PKI. Ia melakukan perlawanan dan kemudian ditembak tewas oleh Sersan Giyadi. Tubuhnya kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam lubang buaya. Oleh karena itu, ia diberikan gelar sebagai pahlawan revolusi bersama dengan 6 orang perwira TNI lainnya. Nah, selesai deh guys. Kalian lebih suka yang mana nih? Oh iya, fun fact, Ahmad Yani dan Aha Nasution ini nggak akur loh guys. Hah, kenapa tuh nih? Ini kalau kita bahas sekarang kepanjangan deh, Gap. Oh, ya udah kalau gitu kita bahas lain kali aja. See you guys.